masnya mbaknya sama aku Ai di channel Istri Project. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, terus begitu di komen dan di share sebanyak-banyaknya untuk video aku ini ya. Hari ini aku mau mencoba untuk highlight di rumah sendiri. Karena aku sudah terbiasa dengan rambut highlight dan salon langganan aku juga masih belum beroperasional karena masih takut ya sama pandemi corona ini. Jadi mereka kemarin terakhir kali sih aku ke salon langganan aku belum berani buka dan masih tutup. Apa aja sih yang harus disiapkan untuk nge-highlight di rumah sendiri? Pertama itu powder bleachingnya dari Kultusia. Nih Kultusia. Kenapa aku pakai Kultusia? Karena Kultusia itu free amoniak. Amoniak apaan sih? Amoniak itu kalau misalkan kalian lagi coloring rambut terus baunya tuh nyengat banget, itu biasanya powdernya atau si cat rambutnya mengandung amoniak. Nah aku tuh nggak mau pakai yang amoniak. Nah setelah aku review dan setelah aku baca-baca, yang amoniak free itu salah satunya adalah si Kultusia. Terus aku pakai oksidannya yang 12%. Kenapa aku pilih 12%? Karena aku pernah mencoba yang 6%. Kalau nggak salah ini tuh ada tingkatannya, 6%, 9% dan 12%. 12% ini sepertinya dia yang paling tinggi ya, karena aku nggak pernah melihat oksidan yang lebih tinggi daripada 12%. Terus kalian campur, pokoknya perbandingan itu adalah 1:1. Kalau misalkan kalian satu bungkus Kultusia, satu bungkus bleaching powder ini, berarti perbandingannya adalah 1:1 nih. Kenapa aku tidak seperti ini dibanding dengan si oksidannya. Ini oksidannya berapa aku lupa. Pokoknya kalau misalkan kalian beli pewarna rambut di online shop, kalian pasti akan dipaketin sekalian sama si bukan oksidan nih kalau misalnya ini. Nanti kalau misalkan kalian udah campur semuanya, terus nanti akan begini nih. Nah kalau udah seperti ini kayak gitu. Satu lagi, kalau misalkan kalian mau highlight jangan lupa ya aluminium foil nih kayak gini. Ini aku udah potong-potongin ya tuh. Udah aku potongin. Oke, kita mulai aja ya. Jangan lupa pakai sarung tangan, karena kalau misalkan kalian nggak pakai sarung tangan, si bleaching powder ini kan agak lumayan panas ya. Ini pertama-tama aku kuncir dulu 3 bagian ya. 1, 2, 3. Kalian jangan sampai kena bleachingan ke kulit ya, karena aku tadi tuh sempat kena tuh. Ini sih nggak kena apa-apa, cuma gatel aja rasanya. Ambil sedikit satu-satu gitu ya mbaknya, masih misalkan segini nih kalian mau ngambil nih, ini ambil dulu paling tipis segini ya. Kalau misalkan kalian udah merasa dapat semuanya rambut mau kalian bleaching, kalian tinggal bukan jahit, kayak ngesum gitu loh. Jadi gini nih, ambil tuh misalkan dikit segini gini, ambil bagian yang mau kamu bleaching gini. Aku harus rapi dulu ya, tunggu ya, aku harus lihat kaca dulu ya. Ini aku udah dapat bagiannya segini ya, karena kalau bleaching itu kita nggak usah ngambil banyak-banyak ya mbaknya. Kalau terlalu banyak juga nggak bakal bagus karena dia ngeblok. Kalau misalkan udah seperti ini, ditutup. Tutupnya begini. Terus ini juga tutup. Nah kalau misalnya kayak gini, lipat lagi. Lipatnya jangan kebanyakan dilipat ya, paling lipatnya belah 2 gini aja nih supaya
supaya rambutnya rata. Kalau dilipat-lipat gitu takutnya malah nggak bagus. Sebenarnya gini, tadi waktu awal aku nge-bleaching kalian harus tahu dulu belahan rambut kalian harus sebelah dulu. Belahan rambut alami kalian tuh kemana, agak ke kanan atau ke kiri, buang ke kanan atau ke tengah. Ambil lagi bagian yang kalian mau highlight. Kalau aku nggak suka yang ini ya, nggak suka apa namanya terlalu ngeblok. Aku tuh lebih suka tipis-tipis, terus nggak terlalu, jarak itu nggak terlalu dekat. Aku nggak pakai masker karena emang menurut aku ini nggak terlalu, amoniaknya tuh nggak ada wangi-wangi amoniak ya mas Mbaknya, jadi hidung nggak sakit, mata nggak perih. Kalau misalkan yang bikin perih itu pada saat kalian coloring itu kan sebenarnya kan amoniaknya ya. Capek juga ya coloring begini. Hadah, ojan. Oke, sekarang saatnya aku mau bersihin dulu si hasil apa namanya highlightnya nih. Kita copot ya. Tuh, cakep kan hasilnya tuh. Cakep. Yang ini nih. Kita buka ya. Tuh. Cakep kan hasilnya? Coba yang ini ya. Tuh. Ini aku warnanya udah ada di level 10 nih, masnya Mbaknya. Enggak deh, enggak level 10, ini mah masih sekitar 8 nih, 8 ini 8. Level 8 tuh. Cakep ya. Tuh. Oke, aku coba keramasin dulu ya. Aku baru selesai keramas nih. Tuh. Ini adalah hasil highlight yang tadi masnya Mbaknya tuh. Dapat kan warnanya? Lebih terang kan highlightnya? Aku nama aku hair dryer karena aku nggak terlalu suka pakai hair dryer. Aku suka pusing kalau pakai hair dryer. Untuk hasil lebih oke-nya lagi kayaknya besok pagi aja setelah semuanya kering. Hai my guys. Hai my channel. Ya, aku kemarin kan sempet ngasih ngasih hasil si bleachingannya tapi dengan kondisi basah. Nah, ini aku kondisinya udah kering gitu. Kelihatan nih. Itu kamu juga ya? Ini habis di kemarin bleaching. Iya, tapi ini aku bleachingin juga, terus aku timpa lagi pakai golden red, terus habis itu pakai hijau. Hijau. Triple kill nih. Mau timpa lagi mau pink. Nah, ini hasilnya nih yang kemarin hasil bleachingan aku tuh. Keluar ya warnanya bagus ya. Bagus kan deh itu. Nah, kalau misalkan rambut aku ini sebenarnya udah masuk ada di level 8 atau 9. Kalau sampai 10 tuh kan sampai putih banget ya kan, tapi aku nggak berani kelamaan karena kemarin aku juga nggak terlalu lama buat nge-bleachingnya. Kenapa aku nggak terlalu lama? Karena rambut aku tipikal yang gampang udah mulai jinak dengan yang namanya bleachingan. Itu waktu awal-awal banget aku tuh agak sedikit bandel nih rambutnya, jadi di bleaching tuh harus berkali-kali baru masuk. Nah, kalau kemarin karena memang dasarnya aku sebelumnya udah pernah di bleaching dan aku coloring, jadi gampang banget masuknya. Nah, buat kalian yang pengen banget di bleaching, mendingan nih kalau saran aku kalian coloring dulu basic warnanya, basic color si rambut kalian ke warna yang agak sedikit deep brown atau agak sedikit dark lah. Jadi ketika kalian highlight itu nanti akan keluar warnanya. Atau kalau misalkan kalian warnanya mau jadi golden sama black, rambut kalian asli tinggal di highlight aja, itu juga lebih bagus kalau menurut aku. Tapi karena aku sudah dari awal basicnya warnanya aku cat itu deep brown, jadinya begini tuh. Ini kan kemarin aku udah kasih info ya, kalau aku nge-highlight rambut ini cuma modal kurang lebih sekitar 85.000. Kenapa aku bisa dapat harga 85.000? Karena modal kalian tuh cuma 4 sih sebenarnya.
Pertama kalian modal udah pasti si bleaching powdernya. Bleaching powder itu paling harganya kurang lebih sekitar belasan ribu, 15.000 deh kalau nggak salah. Dan aku pakai mereknya Kultusia. Kenapa aku milih Kultusia? Karena menurut aku Kultusia itu setelah pembleachingan dia hasilnya nggak terlalu kaku, nggak kayak brand-brand lain. Ini suami aku pakein Kultusia semuanya, mulai dari bleaching powdernya, terus mulai dari oksidannya sama warna hijaunya juga aku semua pakai Kultusia. Terus yang kedua kalian beli oksidannya. Oksidannya kemarin aku pakai oksidannya itu nggak dapet ya, terpisah ya sama si bleaching powder. Jadi kemarin aku kalau nggak salah aku pakai oksidannya itu L'Oreal. Oksidan L'Oreal yang 12%. Nah, kenapa aku pilih 12%? Karena 12% itu lebih cepat nyerapnya. Kalau misalkan kalian baru, aku saranin sih jangan pakai 12%, pakai yang 6% dulu atau 9%. Aku pakai 12% karena rambut aku udah terbukti pakai 12% itu kuat dan nggak patah-patah. Ada tipikal rambut yang kalau misalkan pakai 12% itu suka patah setelahnya, dan udah gitu gampang rontok. Patah-patahnya itu patah-patah kayak yang jelek banget ya, pokoknya nggak bagus banget ya. Tapi karena aku sudah berkali-kali di bleaching dan sudah pakai yang 9% aman, 12% aman, jadi aku milih langsung 12% dan hasilnya lumayan bagus. Aluminium foilnya itu sekitar 25.000. Kenapa aku belinya itu bukan yang di waralaba atau super indau atau apalah itu namanya ya. Jadi aku belinya itu di warung-warung kelontong yang jualan plastik es kayak gitu-gitu. Nggak ada sih, kemarin aku nyari udah ngubek-ngubek di Indomaret, Alfamart itu nggak ada. Aku nemuin aluminium foilnya di situ, dan itu satu gulung harganya sekitar 25.000. Terus sama wadahnya, kalau misalkan kalian nggak punya wadahnya ya kalian pakai aja mangkuk, tapi jangan yang stainless steel ya, kalau bisa ya pakainya tuh yang plastik. Nah, terus satu lagi tadi ada tuh, kalian harus pakai sarung tangan plastik. Kalau bisa kalian cari yang food grade aja, karena kalau misalkan kalian nggak pakai sarung tangan, kalau kalian kena si bleaching powder itu sumpah itu gatel banget. Kalau di aku sih kemarin sih gatel banget ya, tapi ketika aku aplikasiin di rambut nggak kenapa-napa, cuma emang berasa agak sedikit panas sih di tangan kalau misalkan kalian nggak pakai sarung tangannya yang plastik aja, yang food grade tuh, yang sekali pakai langsung buang. Nah, aku ngelanjutin untuk perawatan si highlight dan ujung-ujung rambutnya ini, aku pakai si ini nih, no endorse ya, nggak ada disponsor atau apa, tapi ini memang pribadi aku tuh pakai si L'Oreal. Jadi ini tuh cukup dipakai buat ujung-ujung rambut aja, supaya ujung-ujung rambut kalian tuh nggak pecah-pecah dan hasilnya tuh nggak kering. Bagus, dan wanginya wangi mawar. Nggak pada nanya, lu diwarnain terus tapi kok rambut lu nggak rusak? Kayak itulah kuncinya adalah kalian harus merawat rambut kalian setelah pewarnaan rambut, karena pewarnaan rambut itu bikin rambut kalian tuh agak sedikit kering dan bisa jadi pecah-pecah. Oke, segitu aja Mas yang Mbaknya yang bisa aku kasih info tips tentang bleaching dan perawatan after bleachingnya. Kalau misalkan kalian mau ada masukan, tolong dong review, tolong dong bikin ini itu blau. Jangan lupa komen, like, subscribe, terus udah gitu apa lagi yang komen, udah like, subscribe, and share ke semua sosial media kalian. Tuh, cakep ya. Oke, sampai ketemu lagi Mas yang banyak. Dah.